Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi gelombang 1 2025. Perkenalkan saya Rubiah, salah satu dosen pada program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam Universitas Serambi Mekah. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja nyata perguruan tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah morfologi tumbuhan. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang disampaikan dengan metode pengajaran, ceramah interaktif, diskusi kelompok, praktikum di laboratorium, dan pembelajaran berbasis proyek. Cara pengajaran, pendekatan kontekstual, media pembelajaran visual, evaluasi berkelanjutan, refleksi, dan umpan balik. Deskripsi mata kuliah ini berisi tentang struktur dan bentuk luar morfologi tumbuhan tingkat tinggi, terutama tumbuhan berpembuluh. Pembelajaran mencakup organ-organ vegetatif dan organ reproduktif, serta variasi bentuk morfologi yang berkaitan dengan adaptasi ekologi tumbuhan. Mahasiswa juga akan mempelajari terminologi morfologi, identifikasi struktur morfologi pada berbagai taksa tumbuhan. Melalui kombinasi perkuliahan teori, praktikum laboratorium, studi lapangan, dan tugas proyek, mahasiswa akan memiliki pemahaman dan keterampilan dasar dalam mengenali dan mendeskripsikan struktur morfologi tumbuhan secara ilmiah. CPMK dari mata kuliah ini terdiri dari: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar morfologi tumbuhan dan ruang lingkupnya dalam kajian botani. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan struktur organ vegetatif pada berbagai jenis tumbuhan. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan struktur organ generatif serta variasinya. Keempat, mahasiswa mampu menggunakan istilah dan terminologi morfologi tumbuhan secara tepat dalam komunikasi ilmiah. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan pengamatan langsung dan dokumentasi struktur morfologi tumbuhan melalui praktikum di laboratorium maupun lapangan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara variasi morfologi dengan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menyusun laporan ilmiah berdasarkan hasil observasi dan praktikum morfologi tumbuhan secara sistematis dan sesuai kaidah ilmiah. Kriteria penilaian pada perkuliahan ini mengikuti penilaian acuan patokan. Nilai A 86 sampai 100, nilai B 71 sampai 85, nilai C 56 sampai 70, nilai D 41 sampai 55, nilai E 0 sampai 40. Item penilaian pada perkuliahan ini terdiri dari kehadiran, keaktifan 5%, kuis 5%, tugas 20%, midterm 30%, final 40%. Pada kesempatan ini, materi yang akan diajarkan adalah pencirian daun dengan menggunakan metode pembelajaran inquiry dan berbasis project. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, insya Allah hari ini kita berhadir semua dan alhamdulillah kita sehat semua ya. Baik, hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan materi kita yang minggu kemarin, masih tentang organ-organ pada tumbuhan. Kalau kemarin kita belajar tentang organ akar, kemudian organ batang, dan hari ini kita belajar tentang organ daun. Nah, mengingat mereview, kita coba review sedikit tentang yang kemarin itu.
yaitu tentang akar. Teman-teman sudah tahu kemarin itu kita belajar tentang fungsi daripada akar, kemudian ada bagian-bagian dari akar ya. Kira-kira apa fungsi dari akar tuh? Menyerap air, menyerap nutrisi boleh, kemudian apa lagi? Menyimpan cadangan makanan, terus menunjang dan memperkokoh menunjang dan memperkokoh tanaman. Itu fungsi dari akar. Ya. Nah, akar itu dia memiliki bagian-bagiannya. Bisa ada leher akar, ya. Ada bagian batang akar, kemudian ada serabut-serabut akar. Kalau di ujung akar ada juga yang disebut dengan kalitra. Itu yang disebut dengan tudung akar. Tapi biasanya juga dibilang dengan kalitra atau tudung akar. Dia berfungsi untuk melindungi si akar. Dah, oke. Next, selanjutnya kita kalau batang kemarin tuh fungsinya satu orang batang menopang bagian tumbuhan. ya, menopang bagian tumbuhan agar dia bisa tegak ya. Kemudian Mengangkut air dan iya, kemudian dia juga bisa tempat mengangkut air dan hara. Terus penyimpanan cadangan makanan. tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, hari ini kita akan lihat bagian lain atau organ lain dari tanaman yang disebut dengan daun. Kira-kira apa yang fungsi daun itu ya? Iya. Daun itu fungsinya Tempat kita memfotosintesis. tempat bisa berlangsungnya proses fotosintesis. Terus apa lagi? Respirasi bisa ya, apa lagi? Transpirasi dia juga bisa. Nah, daun ini juga bisa dia berfungsi sebagai salah satu alat untuk perkembangbiakan ya. Contohnya pada tanaman apa tuh? Yang biasa yang dibutuhkan anak-anak di rumah. No. Yang cocok bebek? Iya. Dia bisa berfungsi sebagai untuk perkembangbiakan secara vegetatif. Karena tanaman itu dia bisa berkembang biak secara vegetatif, secara generatif. Nah, si daun ini bisa secara vegetatif. Contohnya pada tanaman cocok bebek. Paham ya? Kita yang selanjutnya yang teman-teman jawab tadi tentang fungsi daun, tempat untuk fotosintesis, transpirasi, respirasi, penyimpanan cadangan makanan, kemudian alat reproduksi vegetatif. Contohnya pada cocok bebek itu tadi. Terus daun ini juga merupakan organ penting pada tumbuhan dan dia tersebar ya di semua bagian tumbuhan. Di batang dia ada, di cabang ada dia. Bentuknya biasanya berwarna hijau karena dia memiliki kandungan klorofil. Next, selanjutnya ini kita akan dibawa kalau belajar tentang daun itu. Ada nanti yang disebut dengan daun lengkap, ada yang disebut dengan daun tidak lengkap. Kalau yang daun lengkap itu bagian-bagiannya itu ada apa aja ya? Ada helaian, ada tangkai, ada kelopak. Kalau daun tidak lengkap, tangkainya sama helaiannya saja ya. Jadi kalau misalnya itu tertera keterangan seperti itu, ada poin-poinnya, ada bagian-bagiannya, bisa nggak kita definisikan daun lengkap itu gimana sih sebenarnya? Kemudian daun tidak lengkap itu gimana sih? Kalau di kelompok 1 gimana dia? Daun lengkap adalah daun dari gambar nih, dari keterangan gambar nih, ada helaian, ada tangkai, ada kelopak. Gimana kelompok 1? Daun lengkap adalah daun adalah daun yang memiliki pelepah, tangkai dan juga helaiannya. ya. Kalau daun tidak lengkap, Sedangkan
daun tidak lengkap hanya memiliki takai dan helaiannya saja, tidak dengan pelepah. Ya. Jadi daun lengkap itu daun yang memiliki 3 bagian ya. Ada helaian, tangkai, dan juga ada pelepah. Kalau yang tidak lengkap, dia tidak memiliki salah satunya, atau dia cuma memiliki satu saja, helaiannya saja. Contohnya pada tanaman apa? Yang ini, yang sering ke pantai, yang banyak di pantai-pantai itu, biduri, pernah lihat? Iya. Dia hanya memiliki helaiannya saja. Next, ini gambarnya. Beberapa kemungkinan untuk daun tidak lengkap. Nih contoh. Ini gambar-gambarnya. Jadi ini akasia. Yang sebelah sini nih. Akasia. Tuh. Pernah lihat kan? Oh iya. Ya. Coba kita lihat sekarang bentuk daun. Jadi berdasarkan letak bagian daun yang terlebar terdapat 4 golongan daun. Ada bagian daun yang terlebar kira-kira di tengah helaiannya saja. Jadi dia ada daun yang terlebar di bagian tengah-tengah daunnya saja. Kemudian ada bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. Ada bagian yang terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun. Kemudian yang terakhir, tidak ada bagian yang terlebar dari pangkal ke ujung helaian daun sama besar. Kalau misalnya bagian yang terlebar terdapat di tengah-tengah, yang biasanya daun-daun bulat tuh, daun-daun bulat itu masuk ke golongan pertama. Contohnya pada kayak yang teratai, ya, kalau bahasa latinnya disebut dengan Nelumbium nelumbo. Ya, kita coba lihat gambarnya. Nah, ini dia. Ini bentuk bagian yang terlebar. Bagian yang terlebar terdapat kira-kira di tengah-tengah helaian. Ada yang disebut dengan bangun bulat, ada yang disebut dengan bangun perisai, daun jorong, daun memanjang, dan juga ada daun lancet. Ini gambar-gambarnya. Ini yang bulat, ini yang bentuk perisai seperti keladiak. Kemudian ini yang bentuk jorong, daun bentuk jorong. Kemudian ada daun yang berbentuk memanjang, dan yang terakhir itu adalah daun yang berbentuk lancet. Selanjutnya kita bisa lihat lagi bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. Dibagi lagi dia menjadi ada pangkal daun tidak bertoreh. Kemudian ada pangkal daun yang bertoreh. Beda nggak? Beda. Jadi di pangkal daunnya ada yang bertoreh begini, ya, melengkung. Kemudian yang di atas nggak ada, dia biasa aja, ya kan? Yang bertoreh itu dilihat lagi, dibedakan lagi dia ada yang bulat telur. Itu biasanya pada kembang sepatu, lombok rawit. Kemudian ada yang segitiga. Biasanya pada tanaman pukul 4. Kenal tanaman pukul 4? Tahu kan, yang bunganya ada yang warna merah, ada yang warna putih, yang bijinya hitam-hitam itu biasanya suka dibuka sama anak kecil untuk ditaruh jadi apa tuh? Bedak ya. Kan dulu waktu kecil kan kayak gitu. Jadi kemudian ada yang bentuk apa lagi? Daun lebat pada tanaman bengkuang. Yang sebelah sini pangkal daun yang bertoreh. Ini kayak seperti daun baru nih. Ini nih seperti daun baru. Kemudian ada yang bentuk jantung, bentuk apa lagi? Ginjal, anak panah, tongkat, dan yang bertelinga. Nah, ini dia. Dari semua tanaman, daun-daun yang tersebar nih, yang banyak tersebar, jadi ujung daun itu bisa dibagi menjadi ada yang bentuknya runcing, ada yang bentuknya meruncing, ada yang tumpul, ada yang merompang, ada yang terbelah, dan ada yang berduri. Kalau berduri biasanya yang pada nenas ya, pada nenas yang terbelah itu sidaunti, bisa daun bayam, bisa juga kalau rompang itu pada tanaman jamur monyet. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau ujung daun begini bentuknya, kalau pangkal daun sama juga ya.
Coba kita lihat yang pangkal daun. Nah, ini dia. Pangkal daun ada yang meruncing, tumpul, membulat, rompang dan berlebur. Contohnya tuh sebelah sana tuh. Ya. Nah, ini tepi daun. Tadi kita udah cerita tentang ujung daun, pangkal daun. Sekarang coba kita lihat tentang tepinya daun. Ternyata tepi daun kalau kita telusuri, kalau kita pelajari, bentuknya beda-beda juga ada tuh. Ada yang bertepi rata, bergerigi, ada yang bergerigi ganda, bergerigi, berindik, dan berombak. Nah, ini dia. Tadi udah cerita tentang pinggirnya daun, kemudian ujungnya, pangkalnya. Sekarang kita akan coba melihat permukaan daun. Ternyata permukaan daun itu beda-beda ya. Ada yang licin, ada yang gundul, ada yang kasar, ada yang berkerut ya, ada yang berlekuk, ada yang berdingkul-dingkul. Kemudian ada yang berbulu, ada yang berbulu halus dan rapat, kemudian berbulu kasar, bersisik. Kalau licin itu ada yang mengkilat, ada yang suram lagi, ada kemudian berselaput lilin atau di sini disebut dengan berselimut. Kalau contoh yang licin itu pada tanaman apa? Kopi, ada yang kopi, ada yang lain, daun talas, pisang juga. Kalau yang berkerut, jambu biji termasuk yang berkerut. Kacang panjang termasuk juga. Kalau yang bersisik, durian. Ya, durian bersisik ya. Di bagian bawahnya tuh ya. Ada sisik-sisiknya di bagian bawahnya. Oke, ini paham insyaallah. Kita lihat lagi masuk ke bagian ini. Daun majemuk. Kita dikenalkan dengan ada daun tunggal, kemudian ada daun majemuk, gitu ya. Beda dia antara daun tunggal dengan daun majemuk. Dari sampelnya juga beda. Kalau yang begini nih, ini daun tunggal apa daun majemuk? Daun tunggal nih. Ada nggak yang tahu contoh lain selain dari ini? Daun tunggal. Daun tunggal. Daun. Selain itu, sirih. Daun pepaya, daun apa lagi? Singkong, daun apa lagi? Si kejut. Daun apa lagi? Banyak pokoknya. Banyak tanaman-tanaman yang memiliki daun tunggal. Satu dia ada. Kalau daun majemuk, daun asam, iya. Yang kalian bawa tuh daun petai Cina itu termasuk. Belimbing tuh daun belimbing yang kalian bawa itu termasuk ke dalam daun majemuk ya, termasuk ke dalam daun majemuk ya. Daun majemuk bagian-bagiannya kita coba lihat ya, bagaimana sebenarnya daun majemuk itu. Nah, ini seperti ini ya. Nanti kalau kita lihat daun majemuk itu ada bagian ibu tangkai daunnya, kemudian coba yang ini. Coba lihat, perhatiin gambarnya. Kemudian ibu tangkai daunnya dapat. Kemudian ada tangkai daunnya. Kemudian ada lagi anak daun yang kecil-kecil tuh. Ya, kalian bawa tuh kan? Oke deh. Jadi secara teori macam-macam daun majemuk itu secara teori dibedakan lagi dia. Ada daun majemuk menyirip, daun majemuk menjari, kayak jari seperti ini dia. Kemudian ada daun majemuk bangun kaki, kemudian ada daun majemuk campuran. Tapi intinya saya yakin teman-teman sudah bisa membedakan mana daun majemuk dan mana daun tunggal. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ini susunan tulang daun. Susunan tulang daun dari sampel dari tanaman yang teman-teman bawa nih, dia beda susunannya. Coba deh perhatiin. Ada yang begini ya, dari ada yang menyirip kayak sirip ikan. Contohnya pada tanaman nih, ya kan?
Jadi dia tulang daun. Apa fungsi tulang daun? Memberi kekuatan pada daun. Ya, tulang daun berdasarkan besar kecilnya dibedakan ada ibu tulang, kemudian tulang cabang, kemudian ada daun. Nah ini dia bentuknya, teman-teman bisa lihat. Tulang daun cabang mencapai tepi. Ada tanaman yang tulang daunnya berhenti sebelum mencapai tepi. Di daun maksudnya. Kemudian ada tanaman yang tulang daunnya bersatu dengan tulang-tulang cabang yang lainnya. Ini macam-macam tulang daun berdasarkan arah tulang cabang. Ada yang mengirit, ini yang belum dibilang tadi yang kayak sirip-sirip ikan. Kemudian tulang daun menjari kayak seperti ini, ingat aja tangannya menjari. Kemudian ada yang melengkung seperti pada tanaman teratai. Kemudian ada yang tulang daun sejajar. Dia sejajar aja dari pangkal sampai ujung jajar, gitu ya. Nah, habis. Nah, sekarang kita coba mencirikan beberapa jenis daun secara langsung. Ya, bisa ya. Di depan teman-teman coba perhatiin. Di depan teman-teman sudah ada berbagai jenis daun dari berbagai jenis tumbuhan. Masing-masing kelompok mendapatkan berapa? 3. Ada 3 jenis tumbuhan. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Coba teman-teman buka lembaran kerjanya. Perhatikan di lembar kerjanya ada tulisan ini. Di lembar kerjanya mana tuh? Iya. Halaman lembar kerja kita. Coba perhatikan lembar kerja, ada tulisan apa aja di sini? Pengamatan daun, kemudian ada tujuan pengamatan, kemudian ada tabel pengamatan yang isinya apa aja nih? Ujung daun ya, apalagi pangkal daun, susunan daun, apalagi sampai pada batang dan sampai dan terakhir kesimpulan ya. Terakhir kesimpulan. Ya, dia terakhirnya kesimpulan. Di sini teman-teman itu diminta untuk mengisi tabel pengamatan setiap daun yang sudah dibagikan, yang sudah kalian bawa ini setiap kelompok. Misalnya contoh konkretnya ini ya. Coba pegang aja. Siapa yang belum dapat? Ini kita ambil contoh misalnya pada tanaman apa nih? Tanaman mangga ya. Misalnya pada tanaman mangga atau Mangifera indica ya, Mangifera indica. Misalnya daunnya kita ambil. Nah, udah ini contoh konkretnya. Teman-teman sudah ambil daun, salah satu daun, contohnya ini adalah daun Mangifera indica atau tanaman mangga. Jadi teman-teman nanti tulis di sini apa nama bahasa latinnya, sampel teman-teman tuh. Udah, tuliskan juga spesiesnya Mangifera indica. Kemudian tulis juga dengan famili, apa familinya. Nah, sekarang teman-teman isi lagi semua sampel yang sudah teman-teman bawa sesuai dengan contoh yang tadi Putri ini kan. Dan terakhirnya buatkan sedikit tentang kesimpulan dari tanaman, ketiga tanaman yang kita menginginkan deskripsikan atau kita cirikan. Dah, silakan bekerja dengan anggota kelompoknya masing-masing. Memilih siapa salah satu anggotanya yang akan mempresentasikan atau membacakan kesimpulan dari kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini kami akan membacakan kesimpulan dari praktikum hasil pengamatan daun. Di sini kami praktikum hasil pengamatan daun, ada 3 daun yang kami amati. Yang pertama kita akan membaca kesimpulan dari tanaman jarak. Tanaman jarak ini atau sering disebut bahasa Latinnya Ricinus communis, memiliki daun tunggal yang bentuknya khas, yaitu menjadi seperti bintang. Nah, kawan-kawan bisa melihat daun ini terdiri dari 7 hingga 11 lubus yang menyebar dari satu titik pusat. Ujung lubusnya ini meruncing, sedangkan pangkal daunnya ini berbentuk hati. Tepi daunnya tampak bergerigi halus atau sedikit berombak. Tulang daunnya ini tersusun secara menjari atau palmate. Kemudian permukaan daun jarak ini tanpa rambut, halus tanpa rambut. Kemudian daunnya terasa agak tebal dan kaku. Warnanya biasanya hijau tua maupun hijau muda, agak muda. Kemudian namun beberapa varietas memiliki daun warna merah keunguan. Daun tersusun secara berseling di antara batang dengan ukuran yang besar dan bentuk yang mencolok. Baik, selanjutnya kita akan membahas tanaman atau daun pepaya atau sering disebut nama latinnya Carica papaya. Memiliki daun tunggal yang berukuran besar dan bentuknya menjadi melebar. Kawan-kawan bisa melihat bentuknya itu menjadi melebar seperti kipas atau telapak tangan. Setiap daun memiliki 5 sampai 9 lubus. Nah, ujung lubusnya ini berbentuk runcing, sedangkan pangkal daun biasanya berbentuk kordate atau hati. Kemudian tulang daunnya ini tersusun secara menjari, karena semua tulang utama daun menyebar dari pangkal ke setiap lubus. Kemudian memiliki tepi daun berlekuk dalam atau berlubus tajam. Kemudian permukaan daunnya halus dan mengilat tanpa bulu serta terasa cukup tipis tapi lebar dan kaku. Kemudian warna daun pepaya ini daunnya berwarna hijau terang hingga hijau tua di bagian atas dan lebih pucat di bagian bawahnya. Kemudian daun pepaya ini tersusun berseling dan di batang, terutama muncul dari ujung batang karena pepaya memiliki batang tunggal yang tegak. Baik, selanjutnya kita akan baca kesimpulan dari daun asam Jawa atau disebut dengan Tamarindus indica. Daun asam Jawa ini memiliki daun majemuk menyirip tunggal atau paripinnate. Daun terdiri dari 10 hingga 18 pasang anak daun kecil yang tersusun rapi berhadapan di sepanjang tangkai daunnya. Bisa dilihat kawan-kawan, setiap anak daun berbentuk lonjong-lonjong kecil dengan ujung tumpul atau sedikit cukung dan pangkal membulat atau tidak simetris. Tepi daunnya itu memiliki daun yang rata, tidak bergerigi, dan daun asam Jawa ini memiliki tulang daun menyirip mengikuti arah susunan anak daun. Kemudian permukaan daun dari daun asam Jawa ini memiliki permukaan yang halus, bisa tanpa rambut atau berbulu sangat halus di bagian bawahnya. Dan daunnya ini tipis dan lentur dengan warna hijau kebiruan di bagian atas dan lebih pucat di bagian bawah. Daun asam Jawa ini juga tumbuh secara berseling atau alternate di batang. Daun asam Jawa ini juga dikenal karena bentuknya yang kecil-kecil, teratur dan sering mengatup saat malam atau ketika cuaca lembab. Sebagai bentuk respon terhadap lingkungan ini merupakan ciri khas dari tumbuhan leguminosa tropis. Sekian dari kesimpulan kelompok 1 tentang pengamatan daun. Terima kasih kepada teman-teman semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil pengamatan kelompoknya. Jadi untuk selanjutnya teman-teman silakan buka link yang sudah dikirimkan ke grup. Di situ nanti tertera beberapa soal yang harus teman-teman jawab sebagai evaluasi materi hari ini. Untuk pertemuan hari ini kita selesai mengenai bahasan pencirian daun. Ya, jadi kuliah kita hari ini sudah selesai dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.